Semua familiar. Mei, tutup yuk, ajak Aida. Oke, balasnya langsung menghampiri mereka menutup warung itu berdua hingga selesai dan kembali pulang bersama. Seperti itu terus hingga tak terasa sudah 1 minggu mereka menjalani kegiatan menonton itu. Ini malam ke-8 mereka berpisah. Ya pastinya rasa rindu semakin menggebu, apalagi seharusnya mereka adalah pasangan yang sedang hangat-hangatnya saat ini. Sayang harus terpisah jarak dan waktu. Hanya berkomunikasi lewat video call dan itu hanya Tono yang dapat memulainya. HP Aida bergetar, ia berlari seketika usai mandi sore itu, sedikit cepat dari jadwal seharusnya tapi tak apa, ia tetap bahagia. Halo mas, tumben jam segini udah nelpon? Tanya Aida pada sang suami, tapi Tono justru bengong ketika melihat pemandangan indah di hadapannya. Bagaimana tidak, Aida masih mengenakan handuk yang hanya menutup dada dan bagian atas lututnya. Bayangkan saja bagaimana perasaan Tono saat ini. Halo mas, kok diam? Tanya Aida. Kamu habis mandi Nur? Tanyanya gugup. Iya, Aida baru pulang dari warung. Langsung mandi, kenapa? Aida kini sedang mengganti pakaiannya. Apa kamu tak peduli perasaanku ketika aku mendapatimu begini? Sakit Nur, ucapnya yang tampak gelisah. Sakit kenapa? Aida ganti baju kok, mas yang sakit? Tanyanya polos. Entahlah, jawabnya kesal. Tanpa jelas di hadapan Tono, tanpa ia tutup sedikit pun hingga tubuhnya berbalut sebuah pakaian tidur berlengan sejari, Tono Ryan mengulurkan tangannya seolah ingin mendekap Aida dalam pelukannya, memeluk erat, gemasnya dan tak ingin ia lepaskan hingga lelah. Sangat, gerutunya dalam hati. Kamu saat aku nggak di sana kenapa nggak pernah pakai baju begitu? Tatapnya sinis. Hei Aida baru beli, ada tetangga nawarin baju tidur murah loh, 100.000. Murah gampang dirobek, celutuk Tono. Gimana? Enggak sayang, aku cuma mau minta nomor rekening kamu. Aku mau memberimu uang bulanan seperti yang seharusnya aku lakukan. Serius? Kapan aku pernah main-main? Bahkan aku rela nyemplung ke air laut di tengah segala traumaku. Tono menyipitkan matanya. Obrolan berlangsung menyenangkan. Tono menceritakan semua pengobatan yang ia jalani selama ini. Apalagi besok adalah hasil dari MRI-nya. Dokter akan membacakan dan dapat mengambil tindakan yang lebih baik untuknya. Tatapan Aida begitu membuat Tono terenyuh. Tatapan penuh dengan rasa rindu yang begitu menggebu. Tapi sayang harus berakhir dengan segala halangan yang ada. Rai, kok kamarnya dikunci? Panggil Mami Bian. Mas itu? Ya, siapa lagi? Mami Bianka datang. Dan tandanya obrolan kita harus berakhir. Maaf. Ya, Aida ngerti. Ya udah matiin dulu. Oke, selamat sore sayang. Kecup Tono dari HP-nya. Aida menerimanya dengan ikhlas, apalagi yang bisa dilakukan dalam hal ini. Ia pun kembali merapikan dirinya dan keluar menghampiri Mei. Ya Mam, ada apa? Tanya Ryan lesu menghampiri Mami Bian yang semakin hari tampak semakin protektif padanya. Kamu teleponan sama siapa? Gak ada, cuma sama Moda dan Sam membicarakan masalah esok, jawab Ryan. Oh baiklah, maaf sayang. Kamu sedang dalam kondisi seperti ini, Mami hanya takut semua orang akan memanfaatkan kamu nanti. Memanfaatkan segala lupamu, memanfaatkan segala kepolosanmu yang tak disengaja ini, ucap Mami Bianca dengan merapikan kerah kemeja anak tirinya itu. Jantung Ryan berdegup sedikit kuat, bukan karena teringat Aida dengan pakaian minim yang begitu menggodanya, tapi dengan ucapan itu, ucapan yang lagi begitu familiar untuk dirinya. Hanya bisa bilang sabar. Ai kok lama? Mas Tono barusan nelpon, video call maksudnya. Repot kalau mau PC harus dia dulu, kalau maminya datang harus cepat dimatiin. Gak enak Mei, keluhnya mengusap wajahnya dengan kasar. Mei belum pernah ngalamin, tapi Mei hanya bisa bilang kalau ayah harus sabar itu aja. Andai nenek masih ada, sesalnya. Gelisah menggigit kuku yang ada di jarinya. Ya, Mei tak mampu berkata apapun, hanya sabar dan ikhlas sesuai apa yang Tono minta padanya. Apalagi semua orang mulai bergunjing tentang dirinya yang ditinggal begitu saja oleh suaminya. Belum lagi menghadapi Amrul yang semakin gila setelah tahu jika Tono pergi.
Jangan kamu ganggu Aida lagi, Rum, hentikan, ucap Om Edo pada istrinya itu. Kenapa, kan cuma bilang kenyataan, dia itu ditelantarkan suaminya, nyatanya sudah 1 minggu tak pulang. Katanya kayak masa bolak-balik seminggu sekali aja nggak bisa. Kamu hanya tak tahu apa kesibukan dia selama jauh. Mereka orang penting, apalagi Tono harus menjalani masa pengobatan. Sepenting apa dia? Palingan dia sedang diberi wejangan atau bahkan dijodohkan dengan wanita yang kaya di sana yang satu level, tak seperti keponakanmu itu. Teruslah mencibir, Rum, hingga kamu lelah sendiri, tukas Om Edo yang masih sibuk dengan gambarnya. Tante Rum hanya menatap bengis, lanjut dengan stoples cemilan dan acara di TV besarnya. Ia selalu mengalihkan pembicaraan jika itu mengenai Tiara, anaknya. Hari ini jadwal pembacaan hasil MRI apapun harus kita terima, bahkan jika cara penyembuhan harus dengan operasi. Amnesia harus operasi, tanya Ryan pada Sam. Ya, salah satu alternatif jika ternyata ada pengumpulan di bagian otak, apalagi kau sering mendadak sakit kepala. Ya, semoga saja tidak, dan jika iya aku ingin Nur mendampingiku. Hei, ayolah, jangan libatkan dia dulu. Jika kau takut ia terancam, maka aku akan sewa bodyguard untuknya. Tukas Ray. Baiklah, aku tak bisa berkutik dalam hal ini, balas Sam. Ia pun merasa Ryan mulai kembali berubah seperti biasa, karena ia tahu terapi terbaik untuk amnesia adalah keluarganya sendiri. Memorimu berangsur kembali sesuai bagaimana jati dirimu, pikir Sam yang senang melihat perubahan itu. Keduanya turun menghampiri Mami Bianca yang menunggu mereka di bawah. Kenapa lama? Apa yang kalian bicarakan? Perlukah tante tahu ini pembicaraan antara pria dewasa, apalagi pria dewasa dan mapan seperti kami? Balas Sam dengan tatapan tenangnya. What? Kamu jangan ajarin Ray macam-macam, Sam, dia masih sakit. Dianya kehilangan memorinya, bukan hasratnya, jiwa lelakinya normal. Sam, pekik Mami Bian dengan wajah yang tampak cemas. Hei Mam, sudahlah, kenapa harus ribut di meja makan? Tegur Ryan. Mami Bian hanya mendelik kesal pada Sam, dibalasnya dengan mengedikkan bahu penuh rasa puas karena telah berhasil memancing emosi tantenya itu. Selesai sarapan, Sam dan Ryan pergi berdua seperti yang telah direncanakan, mengunjungi dokter dan mencari tahu lebih dalam pengobatan yang harus dilakukan. Bagaimana, Dok? Tanya Ryan tampak tegang. Tak ada yang terlalu parah, amnesia terjadi karena semua trauma yang dialami. Benturan tampaknya sedikit dan tak begitu signifikan menjadi penyebab amnesia, jelas sang dokter. Lalu bagaimana jalan agar segera sembuh? Konsumsi makanan yang baik, vitamin, dan selalu asa ingatan. Hanya itu yang harus dilakukan, ia akan berangsur kembali. Penjelasan dan cara yang kurang memuaskan bagi Ryan. Ia ingin segera agar hidupnya bisa kembali normal. Ia tak sanggup jika harus lebih lama lagi berpisah dengan istrinya sekarang. Saya pikir ada yang cara yang lebih cepat, operasi misal, tanya Sam.